wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Mas Rahmat, saya dari kelas 11 TKJ 1. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang NAT, yaitu Network Address Translation. Nah, apa sih definisi dari NAT ini? Jadi NAT atau Network Address Translation adalah teknik pada jaringan komputer yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP public, atau sebaliknya, sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan lain seperti internet. Nah, di sini juga ada beberapa jenis NAT. Yang pertama ada full con NAT, yaitu one to one. Nah, jenis ini jenis yang paling terbuka, itu semua koneksi dari dalam luar diterjemahkan ke suatu alamat IP public dan satu port tetap. Lalu dia juga bisa pakai data host manapun luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Nah, yang kedua ini ada restrict con NAT, yaitu lebih aman daripada full con. Jadi NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda untuk jenis yang kedua ini. Lalu ada jenis yang ketiga, yaitu port restrict con NAT, yaitu sama seperti restrict con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. Jadi NAT ini hanya menerima paket data IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, lanjut. Di sini ada tipe dari NAT. Nah, yang pertama ada NAT tipe statik atau statis. Nah, static NAT ini atau static network address translation ini adalah jenis NAT yang memetakan satu alamat IP private ke satu alamat IP public secara tetap atau one to one. Nah, pemetaan ini dikonfigurasi secara manual dan tidak berubah sehingga perangkat selalu menggunakan alamat IP public yang sama. Nah, lanjut. Di sini ada NAT tipe dynamic. Dynamic NAT atau Dynamic Network Address Translation adalah jenis NAT yang memetakan alamat IP private ke salah satu alamat IP public yang tersedia dalam sebuah pool secara otomatis. Berbeda dengan static NAT, alamat IP public yang digunakan tidak tetap dan dapat berubah sesuai ketersediaan IP pada pool. Nah, dengan tadi ada NAT tipe PAT itu atau Port Address Translation itu NAT overload adalah jenis NAT yang memungkinkan banyak alamat IP private berbagi satu alamat IP public. Nah, router membedakan setiap koneksi menggunakan nomor port atau port number, sehingga banyak perangkat dapat mengakses internet secara bersamaan dengan satu IP public. Nah, mungkin untuk penjelasan saya mungkin sekian. Saya akan lanjutkan ke video implementasinya. Jadi bagaimana cara kita membuat konfigurasi dari NAT static ataupun NAT dynamic ya. Oke, nah di sini kita sudah berada di video implementasinya ya. Nah, di sini saya menggunakan topologi seperti ini untuk konfigurasi dari NAT type static dan juga dynamic. Nah, tapi sebelum itu kita akan praktekkan NAT tipe dynamic terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa device ya, yaitu ada router, ada switch, ada PC dan juga ada server. Oke. Nah, di sini kita mulai dari server pertama-tama ya untuk melakukan konfigurasi atau menambahkan IP. Sini kita gunakan IP-nya 25.2. Lalu kita copy, menjadikan gateway, kita ubah menjadi 1. Kita lanjut ke router yang sebagai Google ini ya, yang kita namai Google. Lalu kita masuk ke interface 3.0/0, yaitu yang menuju ke server. Lalu tambahkan IP address. Nah, sudah. Lalu kita no shutdown ya untuk menyalakan jalurnya. Lalu kita di sini lanjut ke interface 0/1. Nah, sini kita gunakan IP address-nya itu 10.10.10. Pas aplikasinya shutdown. Lanjut ke router ISP. Konfigurasi terminal 0, yaitu yang mengarah ke router Google. IP address kita menggunakan 10.10. Lalu address. Oke, dan no shutdown. Sudah nyala, kita lanjut ke versi 0/1, itu yang menyambung ke klien, router ISP ke klien. Kita gunakan yang 11.11.11 1.
lalu no shutdown. Oke, kita lanjut ke klien di sini. No enable konfigurasi terminal interface 0/0. Kita lihat lagi IP address 11.11.11.2. No. Oke, sudah shutdown seperti biasa. Lalu ke interface //1 enter shutdown. Lalu kita masuk ke VLAN ya, karena kita akan menggunakan VLAN. Lalu kita akan lengkap .110. Lalu masukkan IP address, yaitu VLAN 10 yang ini ya, 10.1.1.1.255. Nah, enter. Kita ubah ke VLAN 20. Di sini interface-nya kita masukkan, kita encrypt dulu. Lalu kita masukkan IP-nya sebagai gerbang atau gateway. Enter. Nah, sudah. Kita bisa cek di sini. Oh, ini belum ya. Di sini berarti, nah di situ sudah ada gigabyte 0/1.10.20. Lanjut kita ke switch di sini. Terminal. Lalu kita masuk ke interface F0/1. Itu yang mengarah ke router client switchnya ya. Kita akan switch mode terang terlebih dahulu. Sesudah itu kita masuk ke interface F0/2. Lalu kita lupa untuk menamakan VLAN terlebih dahulu ya. Kita namakan VLAN dulu, VLAN 10 dan juga VLAN 20. Jadi kita masuk ke interface F0/2. Lalu switch mode akses VLAN 10. Lalu kita pindahkan ke interface 3, switch mode akses, switch mode VLAN 20. Nah, untuk konfigurasi switchnya harusnya sudah. Nah, dia sudah terdaftar di situ. Lalu kita masukkan IP address. Sudah. Lalu kita lanjut untuk ini salah. Nah, harusnya di sini. Ini 10, ini 20. Takut nanti kebalik ya. Jika terbalik nanti akan ada kegagalan atau kesalahannya. Nah, sini sudah. Nah, untuk konfigurasi NAT dynamic ini kita harus menambahkan konfigurasi dynamic routing, yaitu BGP ya, untuk dua router ini. Karena untuk router client ini dia akan menggunakan NAT-nya ya, konfigurasi dari NAT. Ini kita exit, masuk ke router BGP 1 lalu addressnya, kita lupa remote 2. Sini kita lanjut lagi network. Kita paste saja ulang yang tadi. Kalau kita ubah sini menjadi 25, sini 0. Jangan lupa dengan mas 255.0. Menjaga network dari rutenya ya, 10.10.10 0 mas 255 enter. Jadi kita ke router ISP, kita exit, lalu router BGP 2 neighbor, masukkan alamat tetangga itu nama saya 1, enter. Network networknya itu 10.10.10
mas 255 0 252 lalu network dari yaitu ISP ke klien itu 11 0 mas 255 0. Oke. Di sini harusnya sudah ya untuk konfigurasi dari BGP. Jadi kita coba cek terlebih dulu. Oke, sudah ada, aman ya berarti. Lalu kita akan tambahkan yang namanya IP route dengan IP address-nya itu default ya, agar nantinya si router klien ini bisa berkomunikasi dengan Google ataupun server yang bersifat IP-nya itu IP public ya. IP route. Untuk IP default itu 0.0.0 lalu kita gunakan yang namanya alamat tujuannya yaitu 11.11.11.1. Nah, di sini harusnya itu sudah bisa berkomunikasi dari klien ke ISP ataupun Google. Kita coba looping 192.168.25.2. Nah, di sini kita akan tunggu saja ya. Nah, di sini udah 3/5. Berarti jika kita mengirim satu kali maka itu akan berhasil. Dan ya hasilnya itu 100%. Nah, dikarenakan di sini sudah berhasil, kita lanjut ke konfigurasi IP Night Dynamic terlebih dahulu ya. Di sini kita akan memasukkan perintah access list. Di sini kita pilih 1, lanjut ke kita gunakan permit. Di sini tuh addressnya ya, jadi kita gunakan network VLAN ya, VLAN 10 dan juga VLAN 20. Jadi di sini kita tambahkan 168.10.0. Lalu di sini kita harus menggunakan wildcard bit, yaitu yang pastinya itu 0.0.0 yang di akhirnya itu 255. Karena kenapa 255? Karena dia menggunakan prefix /24. Sini tekan enter, lalu kita masukkan yang VLAN 20 nya. Nah, di sini udah, kita akan tambahkan yang namanya IP NAT ya, IP NAT. Nah, IP NAT ini itu adalah syarat agar mereka nanti bisa mentranslatekan ya dari IP private menjadi IP public. Sini kita menggunakan inside, lalu source, di sini tuh list interface, list 1 interface ya 0/0. Jadi keluar ya, jadi nanti IP NAT ini bersifat mentranslate, lalu dia itu melalui gigabyte 0/0. Sini kita kita tambahkan yang namanya overload. Nah, enter. Nah, berarti sini sudah beres. Lalu kita tambahkan yang namanya IP NAT inside dan outside ya. Kita masukkan interface 0/0, lalu kita masukkan IP NAT outside untuk gigabyte 0/0 yang mengarah ke router ISP. Lalu kita masukkan interface 0/1.10 yaitu VLAN ya, yang menuju ke VLAN. Kita gunakan IP NAT inside, dan juga untuk PC atau VLAN 20 itu menggunakan inside juga ya, IP NAT inside. Nah, sini harusnya ini tuh sudah berhasil ya. Mari kita coba untuk memberikan pesan ya. Coba 25 ininya 25. Nah, ini kita coba langsung saja untuk ke server ya. Nah, di sini sudah TTL, berarti sudah berhasil ya untuk konfigurasi dari IP NAT Dynamic. Kita coba ulang ya. Nah, sini sudah. Nah, lalu kita lanjutkan ke IP NAT static ya, untuk static. Nah, di
sini kita tambahkan satu server, lalu kita hubungkan di sini. Nah, di sini saya terhubung. Kita masuk ke router klien ini, lalu kita masuk ke interface-nya, mas 0 2, lalu no shutdown terlebih dahulu ya. Nah, sini kita lanjut yang namanya menggunakan IP address. Oh ya, untuk IP address server yang baru kita tambahkan, kita akan menggunakan IP address-nya 192.168.30.1 dan subnet pass-nya 255. Bentar. Nah, di sini sudah. Kita masukkan IP terlebih dahulu ya. Nah, ini kita ubah saja 30.2. Oke, nah lanjut ke konfigurasi dari IP NAT statiknya ya. Di sini kita exit. Kita hanya menambahkan IP NAT. Situ kita menggunakan inside lagi, lalu sini source dan juga static. Lalu kita tambahkan yang namanya IP address si server ya, 92.168.30.2. Di sini juga kita tambahkan inside global IP address. Jadi dia itu akan menggunakan IP address yang nantinya untuk syarat agar dia bisa berkomunikasi ke IP public, yaitu kita gunakan 11.11.11.3. Nah, di sini kita tekan enter. Lalu kita masuk ke //2. Ini kita ubah menjadi IP NIC inside. Nah, di sini sudah. Nah, kita tambahkan sedikit perubahan di server ini. Kita masuk ke service, ke HTTP, lalu kita edit. Nah, di sini kita coba ganti menjadi sebentar. Jadi coba ya, welcome. Biasanya jadi kita mengubah tampilannya ya. Nah, sini kita langsung saja coba ya. Kita masuk ke server 0 dari sini, kita coba ke web. Jadi kita mengubah si server yang baru ini kita ubah menjadi website ya. Nah, di sini kita masukkan URL-nya. Nah, untuk URL ini kita tidak bisa masukkan langsung IP address dari server yang baru kita konfigurasi atau baru kita tambahkan IP ya. 30.2. Nah, di sini tidak bisa, maka kita harus menggunakan yang namanya IP global atau IP public yang tadi sudah kita berikan ya untuk identitas dari server satu ini. Itu 11.11.11.2. 3, maaf. Nah, welcome to SMK. Jadi mungkin konfigurasinya semua sudah selesai. Nah, mohon maaf bila ada salah kata atau ketidakjelasannya di dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.